Hai, kenalin aku Nur Tania, biasa dipanggil Tania. Aku alumni SGBVA batch 16. Sekarang aku full time mom dan part time VA. Hai semuanya. Halo. Aku Melika, aku dari batch 17. Sekarang sama aku juga full time mom dan part time VA juga. Hai, aku Intan dari batch yang sama dengan Tania, dari batch 16. Sekarang aku full time mom dan juga part time VA. Halo Kak. Halo. Halo, aku Nadia. Aku dari batch 6 SCBVA, batch yang udah jadul banget. Senior. Sekarang aku full time single. Kalau kalian full time iya. mom, aku full time Full time single. single. Tapi aku full time kerja sih, lebih ke fokus kerja sekarang. Terus service aku tuh social media management. Wah, keren banget Kak Nadia. Sama kalian juga keren. Ya, pada keren-keren Kita semua keren. Yang pertama paling awal itu tahu kerja remote work tuh pasti yang kita harapkan itu work life balance kan ya. Dari work life balance itu dari remote work itu kita pasti pikirnya semua pasti ke-handle deh karena kita WFA nih, work from anywhere gitu kan ya. Jadi yang pasti pikiran aku pertama itu karena dari banyaknya orang-orang yang udah pengalaman remote work itu kan banyak kan pasti kayak kerja dari mana aja enak tuh gitu, klien dari mana aja enak tuh gitu tuh pasti Iya. tuh. Bener, sama aku juga mikirnya kayak gitu ya, bisa fleksibel, kerja dari mana aja, bisa work from anywhere, work from cafe, work from kasur ya. Iya, bener. Work from kasur. Terus aku juga mikirnya mungkin dari kerja remote ini bisa jadi sumber penghasilan lain sih ya, yang bisa ya bikin kita emak-emak gini tuh, ini bukan emak-emak ya. Kalau emak-emak itu bisa dapat pundi-pundi rupiah atau dolar lain yang bisa kita pakai untuk savings atau buat investasi gitu ya. Kalau Teh Tania gimana? Iya sih, kayaknya itu tambahan income ya. Jadi selain kita sebagai istri, sebagai seorang ibu, kita juga bisa nambah penghasilan untuk keluarga sih. Karena fleksibilitas waktunya itu ya. Aku sih kalau pas pertama kali mikir soal remote work, kayaknya tuh kebanyakan orang mikirnya soal cuan instan yang gampang dapet klien bla bla bla. Tapi kan kalau aku mikirnya kesempatan baru buat aku menggali potensi diri lagi gitu. Jadi aku kayaknya nggak terlalu mikir dapat duit cepet, tapi kayak gimana aku bisa berkembang lagi gitu. Explore diri. Iya, ya. explore diri. Explore potensial diri Potensi kita ya, diri, betul. iya. Jadi pas pertama-tama tuh nggak mikirin cuan cepet gitu, nggak. Kalau kenapa orang kecewa ya itu ekspektasi orang terlalu tinggi. Jadi kayak aku pengen ngelihat orang kerja enak terus kayak pengen ikutan juga tapi nggak ada effort yang menyesuaikan dengan apa yang sebenarnya dia pengen gitu. Itu sih. Setuju sih. Betul. Kalau kataku juga gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang kelihatan kecewa itu pasti karena banyakan orang-orang contohnya ini tuh terlalu banyak menjual mimpi nggak sih? Jadi kayak ini loh kita tuh remote worker tuh kayak gini-gini. Padahal realitanya tuh tidak semudah itu. iya, gitu kan? Iya, kalau kataku sih gitu sih. Betul, banyak juga orang yang beranggapan bahwa ketika kita udah jadi remote worker tuh langsung ibaratnya jadi kaya raya gitu ya. Padahal kan semua itu tuh ada ya nggak segampang itu ya, dan nggak sesimpel itu. Kita juga harus terus belajar, terus upskill biar value kita juga meningkat kan. Service kita juga sangat bermanfaat untuk klien yang membutuhkan. Kalau menurut Teh Tania gimana? Mungkin karena melihat yang banyak VA yang udah punya klien banyak kali ya, yaitu tadi seperti Teh Nadia bilang, jadi ekspektasi terlalu tinggi. Mungkin langsung kerja remote bisa langsung dapat klien banyak, padahal kan nggak semudah itu ya. Perlu perjuangan juga kita ya untuk mencari klien. Tantangannya ya itu tadi sih, mungkin skill yang dimiliki ya.
harus terus dikembangkan karena kita saingannya itu banyak ya, saingannya itu banyak sekali, beribu-ribu VA yang sama-sama mencari klien juga, jadi mungkin itu sih tantangannya, kita harus upgrade skill kita. Betul, setuju. Karena perkembangan teknologi pesat banget kan, yang aku tahu tuh dari terakhir aku kerja itu kayak tools-tools yang dipakai buat kita kerja di office dulu kan ya cuma Microsoft Office tok gitu yang offline. Sedangkan beberapa tahun kemudian pada saat aku sudah tidak bekerja ternyata sudah sangat-sangat maju. Berarti sangat memungkinkan sekali mungkin di 3 atau 5 tahun mendatang itu tools yang kita pakai sekarang itu juga udah nggak relate gitu kan. Makanya kita harus terus harus curious gitu ya tentang update teknologi terbaru tuh kayak gimana, terus ya seenggaknya belajar, nyobain, buka. Jadi pas ada perkembangan atau klien nanyain, seenggaknya tahu lah gitu ya sedikit-sedikit mah gitu. Iya benar-benar. Aku dulu. Aku tantangannya kayaknya kalau orang yang pertama kali terjun ke dunia remote tuh harus berani melawan diri sendiri. Karena kan kalau remote sama kerja sama orang sebelumnya misalnya jadi employee, itu kan orang udah kita diatur dulu kan waktunya jam 9 sampai jam 5 masuk ya. Tapi kalau sebagai remote worker tantangannya itu ngatur waktu sendiri, terus harus disiplin diri, itu tantangan terberat sih kalau buat aku ya. Iya benar. Kalau menurut aku juga itu sih disiplin yang paling penting, disiplin diri. Karena dari disiplin kita jadi time management kita pun pasti teratur kan kalau misalnya kita jadi disiplin. Karena kalau misalnya nggak ada disiplin diri, udah semuanya terserah klien, terserah kita, pasti itu berantakan. Iya. Kita nggak akan fokus deh sama target yang akan kita capai. Itu kan ya. Iya. Ini yang dari kliennya yang banyak, Yang coba paling manis dulu. Iya, yang paling manis dulu, kliennya yang foreign semua. Kayaknya ya untuk saat ini sih manisnya banyak ya. Selain bisa dapat income tambahan, kita juga fleksibilitas waktu, tempat, itu sih yang utama. Selama kita masih bisa manage kayaknya ya, selama kita masih bisa manage semuanya pasti terasa manis gitu. Betul. Setelah kita nggak bisa manage semuanya, tiba-tiba nggak ke-handle, terus burn out, itulah pahitnya kan ya. Ya. Pahitnya sih kalau buat aku ya, untuk pertama kali lagi terjun ke dunia kerja ya, meskipun ini remote worker, tetap kayak adalah insecure sedikit, kayak kita berhadapan lagi dengan orang baru, dengan potensial klien yang baru, takut tidak bisa merepresentasikan skill kita gitu. Kayak sebenarnya kita tuh bisa, tapi dari segi komunikasi atau presentasi kita pada saat kita pitching itu kurang bagus gitu. Di situ sih aku pahitnya berjuang buat itu tadi, melawan diri sendiri biar aku berani, biar aku pede untuk bisa pitch. Aku tuh bisa gitu. Aku bisa gitu. Ya, Teh Nadia gimana? Aku Pahitnya? sih Ada ada pahitnya, ada manisnya, cuman kalau dibanding sama dulu waktu aku belum jadi remote worker, ini tuh udah lebih manis dibanding zaman dulu. Ya, zaman aku kerja sampai pagi, jam 3 pagi di travel agency kan dulu aku. Terus burnout yang sampai aku tuh bahkan nggak tahu itu namanya burnout. pas ke rumah sakit pun dokter bilang ini mah kecapean aja gitu. Padahal kayak aku udah nggak mau apa-apa gitu ya. Jadi pas jadi remote worker udah alhamdulillah sih kayak udah manis-manisnya aja. Gimana kita fleksibel kerjanya dibandingkan dulu. karena udah lebih dulu ada yang lebih pahit ya. Ada Iya, yang lebih pahit. iya. Nggak mungkin, nggak mau lagi naik kereta dempet. Tidak. Karena semua butuh proses ya. Jadi ya pasti ada hal yang harus kita lakukan dulu sebelum mencapai hasil itu sendiri sih. Kan itu butuh perjuangan juga kan, dari mulai kita cari klien sampai kita mengerjakan tugas-tugas yang dikasih kayak gitu. Iya. No sacrifice, no victory. Gak ada perjuangan, gak ada pengorbanan, kita gak akan mendapat kemenangan. Jadi emang pasti setiap perjalanan kita berkarir itu, baik yang karir yang biasa gitu ya, yang full time di office maupun remote worker, itu memang gak ada yang mudah ya semuanya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengalahkan diri sendiri gitu ya, pasti kita juga bakal mencapai goals kita lah. No pain no gain ya. Iya, oke.
Ya, kalau kayak makan mie instan aja kan banyak penyakitnya ujungnya kan. Jadi kalau aku emang kayaknya kita emang harus menikmati proses aja sih. Jadi jangan suka yang instan-instan gitu. Kayak mungkin ojek online apa judi online kan instan Judul, tuh. Orang iya. pengen dapat duit instan. Jadi ikut judi online, bukan ojol ya, judol. Iya, jadi kayak daripada yang kayak gitu mending yang beneran nikmatin prosesnya, terus akhirnya scale up, naik pelan-pelan. Ya Bisa benar memetik sih. buahnya ya. Betul. Good things comes to those who wait gitu kan. Siapapun yang nunggu itu pasti ada hal baik dari situ semua gitu kan. Komunikasi. Kalau menurut aku komunikasi itu penting ya. Baik kita berhubungan dengan klien ataupun dengan support system kita harus selalu punya skill komunikasi yang baik. Seperti misalnya untuk dengan hubungan dengan potensial klien kita harus punya komunikasi untuk itulah pitching gitu ya. Istilahnya bukan kayak jual diri gitu ya, bukan, tapi lebih gimana sih meyakinkan potensial klien untuk nge-hire kita. Tahu ke support system kita di saat kita tadi ada sesuatu kendala yang bentrok, kita bisa minta tolong atau bisa minta pengertian lah agar supaya pekerjaan kita juga lancar gitu. Ya, benar. Sama aku juga setuju sih komunikasi, karena itu emang dari semua hal yang kita lakuin sama remote work itu komunikasi memang paling penting gitu. Mau itu tulisan, mau itu lisan juga pasti itu sih yang paling penting kalau kata aku. Di tempat kursus kita juga diajarin ya di SGB ya gimana dari awal kita harus percaya diri dulu untuk berkomunikasi sama klien. Betul ya, emang dari situ sih. Selain komunikasi juga mungkin keterampilan teknis ya, yaitu tadi tools-tools baru mengikuti perkembangan zaman ya, banyak yang baru-baru, kita juga harus skill up kita sih di situ. Biar nggak ketinggalan. Up to date ya. Iya, biar up to date. Teh savvy gitu-gitu. Nggak gaptek, biar kita nggak gaptek. Kayak aku dulu. Jangan menyerah dan sabar aja gitu, terus berusaha lah gitu. Pasti nanti lama-lama juga ada yang nyantol. Tapi aku juga pernah loh di titik aku mau nyerah aja gitu ya dari dunia VA ini, nggak apa-apa lah aku karena memang ada pegang usaha walaupun kecil gitu ya sambil nyambi jadi ibu rumah tangga gitu. Aku mau nyerah aja, tapi ada temen sesama alumni yang selalu nguatin aku untuk nggak apa-apa loh, kita setiap hari itu nggak langsung berproses yang besar. Jadi emang nggak mungkin lah kita langsung istilahnya loncat dari tangga 1 ke yang 100 gitu ya. Asalkan kita konsisten, sedikit demi sedikit, ibaratnya 0,00001%. Tapi itu suatu saat lah pasti kita akan mencapai titik berapa persen gitu. Kalau berhenti hari ini ya sudah, berhenti kan. Jadi jangan nyerah. Kalau kita bener-bener pengen sesuatu, diusahakanlah untuk mencapai tujuan itu. Iya benar. Kata aku juga gitu. Jadi emang kunci dari semua itu nggak ada yang instan. Apapun yang instan itu emang kurang. Tapi di saat kita punya kesabaran dan rasa ingin pantang menyerah itu pasti ada buah hasilnya nanti. Yang bisa gitu. dipetik ya. Buah yang manis ya. Ya, Tapi aku pengen tadi soal alumni tuh aku emang kayak ketemu sama kakak-kakak, teteh-teteh di sini tuh kayak emang support sih. Jadi kayak saran buat orang-orang yang pengen baru mulai gitu, kayaknya emang harus ada di lingkungan yang tepat dulu. Kayak teteh-teteh yang pengen nyerah terus tiba-tiba ada yang ngangkat, semangat, dorong kita udah ayo coba dulu tiap hari. Karena kalau sendirian tuh Berat. nggak kuat Yura. Coba deh, aku mau tanya ya. Bisa nggak sih kalian beli networking? Nggak. Nggak bisa kan? Itu priceless banget tuh networking. Ya, tuh. itu kan kita nggak bisa beli ibaratnya kecuali mungkin kayak arisan sosialita itu kan bisa dibeli ya. Kalau kayak networking itu apalagi sama orang-orang yang hebat seperti Teh Tania, Teh Nadia, Teh Meli gitu. Kan aku nggak mungkin kenal sama kalian kalau tanpa networking di sini kan, di SGB Komunitas gitu. ya. Timeline orang tuh kan Beda-beda. sepertinya beda-beda ya. Iya. Jadi kita nggak bisa, kalau menurut aku sih kalau kita selalu bandingin hidup kita dengan orang lain capek ya. Capek kayak
kok dia udah punya tanah 1.000 hektar gitu ya, aku belum gitu. Capek kan ya. Jadi kalau menurut aku jangan selalu membandingkan diri dengan hasil orang lain, tapi bandingkanlah dengan diri kita yang kemarin. Kita harus apresiasi setiap ada perkembangan dari kita sendiri sih itu ya. Jadi hasil nyatanya kita sendiri yang tahu kan, dan itu juga yang jadi motivasi kita untuk lebih meningkatkan lagi gitu. Aku setuju. Udah. Apresiasi diri itu No debat gitu ya. No debat. Timeline orang beda-beda. Betul. Ya. Tips and tricks. Yang udah punya Yang 3 pengen klien luar pengen negeri. cara instan katanya. Ya udahlah, kan tadi udah dikasih tahu ya, kalau misalkan sesuatu yang instan itu biasanya nggak long lasting ya. Iya. Jadi dia nggak akan berkesinambungan gitu jangka panjang. Jadi ya kita nikmati aja lah segala prosesnya gitu. Kita jalanin gitu dengan sebaik mungkin pastinya ya. Terus upgrade skill, terus perluas networking. Jadi nanti kita juga lama-lama akan mendapatkan hasilnya sih. Karena pengalaman adalah harta yang paling berharga. Bukan keluarga. Itu udah tidak ternilai kan? Pengalaman itu lebih bernilai betul. daripada suatu hal yang instan. Pengalaman cuma segini gitu. Bandingkan dengan orang yang pengalaman lebih panjang. Nah, itu gitu. dia. Makanya pada saat aku tadi dengar cerita dari teteh-teteh ini ya, dapat kliennya sampai ke Kanada, sampai ke US kayak gitu, aku di sisi lain aku tuh amazed ya, tapi itu nggak membuat aku kayak iya aku tuh jauh banget gitu, karena aku juga sadar diri teteh-teteh di sini kan lebih pengalaman itu udah lebih lama ya, apalagi Teh Meli ini kerjanya dulu backgroundnya di Singapura kan, yang jelas mungkin kalau misalnya aku punya portofolio seperti Teh Meli gitu ya, pasti lebih atraktif tuh klien gitu ya. Seperti Teh Meli juga dulu backgroundnya hubungan internasional, jadi kita nggak usah banding-bandingin diri kita sama orang lain ya. Jadi be the better version of yourself gitu ya. Kita pasti bisa. bawahi. Semangat aja. Garis bawahi bold. Lain kali. Ya. Kecewa sih boleh, tapi jangan berlarut-larut ya. Iya. Jangan jadi galau terus akhirnya malah menurunkan motivasi kita gitu, menurunkan ya kinerja kita, jadi malas, jadi aduh gitu ya. Ya kita itu jadikan introspeksi diri aja sih supaya kita bisa memperbaiki jadi lebih baik. Bener, kecewa itu boleh kok. Kan kalau zaman sekarang itu kan mental health itu ya. Jadi kalau emosi itu kan harus divalidasi, tapi jangan sampai behavior kita juga terpengaruh. Jadi mungkin kita boleh sedih, boleh kecewa ketika ada sesuatu yang ternyata di luar ekspektasi kita. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kecewa boleh, tapi cuma 5 menit karena masih banyak kliennya ini. Kecewa boleh, nangis dulu boleh, nonton drakor dulu boleh, terus bangun lagi. Dua-duanya sih. Both of them. Ya, Ya udah salah satu, karena nggak mungkin cuma mindset aja tapi no skill. No skill. Ya, pengen upgrade skill gitu misalnya kan itu nggak bisa juga. Tapi cuma punya skill tapi mindsetnya nggak yang growing mindset. Nah. Di situ ya nggak bisa juga gitu. betul. Ya. Setuju. Jadi kalau kata aku sih memang harus Skill Dua-duanya. dan Balance. mindset berjalan Jalan seiring Beriringan. ini ya, beriringan ya. naik terus. Kalau turun naik lagi. Betul. Ya, growing mindset ya, penting banget. Bukan cuman pekerjaan remote sih aja. yang tidak Semua pasti. juga ya. Hidup ini tidak pasti. Jadi kalau menghadapinya ya jalanin aja ya. Terus sama ya dari tadi kita omongin, terus selalu meningkatkan diri supaya nggak ketinggalan zaman Iya. gitu. Iya kan? Betul, setuju banget. Tidak ada yang Jadi pasti ya. betul, karena kan emang kondisi ya maupun di dalam negeri maupun di luar itu kan kita nggak bisa prediksi ya, karena terlalu banyak faktor kayak ekonomi, politik, apalagi sekarang menjelang pemilu di Amerika Serikat kan ya, semua itu pasti berdampak banget sama ekonomi secara global lah ya. Jadi ya kita jalani aja dulu yang ada di depan mata sambil kita tetap upgrade skill yang kita punya, sama kuatin networking sih. Iya, benar. benar. Ayo kuatin networking.
Bisa, yang pasti bisa banget. Karena ya itu kembali lagi karena industri remote working ini tuh sangat berkembang dengan pesat gitu ya. Karena dan itu kembali lagi skill orang-orang tuh, cara mereka untuk meraih si standar remote working masing-masing tuh beda-beda gitu. Di saat orang yang udah klien yang butuh skill A plus, ya adalah nih orangnya. Klien yang butuh skill Z pun masih ada. Ada, betul. Dari situ sih yang aku lihat pasti ini ada stabil yang depannya ya. Iya, kalau kata aku gitu. Cuma tergantung kitanya aja bisa survive atau enggak kan ya. Benar. Harus kalau long lasting itu harus gimana caranya supaya survive bagaimanapun kondisinya, menyesuaikan. Misalnya mungkin nanti ada ada semacam kalau kita lagi pepet nih misalnya gitu ya, ada yang minta requirement di bawahnya kita, ya mungkin kita bisa terima, tapi mungkin kita bisa lempar ke yang lain yang mungkin masih pemula gitu, nggak apa-apa kan, itu nggak menurunkan nambah value kita juga, jadi ngebantuin orang lain. Jadi iya. di orang di network kita juga kan pasti. Betul. Malah aku ngelihat masa depan remote work itu lebih punya jaminan, karena ada perubahan gitu loh dari traditional work, kerja yang biasa 9 to 5, terus orang-orang jadi pada mulai sadar beralih ke itu. Jadi masa depan tuh kayaknya emang remote work sih. Betul. Apalagi banyak layoff segala macam. Berita-berita yang nggak enak itu. Ya benar, kalau menurut aku sih perbedaannya ada di mindset dan effort. Kalau misalnya kita punya mindset udahlah ini kayaknya nggak akan berhasil, ya udah kita berhenti gitu. Terus kalau misalnya kita ada usaha, meskipun itu nggak direct misalnya untuk approach ke klien atau apa, misalnya usaha yang kecil aja ya, untuk belajar tools yang baru, ataupun misalnya kita untuk explore mendalami seperti di yang service yang kita tawarkan gitu ya, terus upskill misalnya sekarang algoritma Instagram itu ternyata begini kan, itu nggak baku gitu kan, selalu dinamis gitu. Itu juga kan bisa ngebantu kita buat sukses gitu. Jadi mungkin perbedaannya kalau menurut aku di mindset dan di effort sih. Menurut aku juga gitu. Jadi keinginan untuk belajar yang pasti itu ya, yang sets dan apa maksudnya, orang yang remote working yang sukses itu pasti karena mereka masih keinginan untuk belajar masih tinggi gitu. Jadi mereka pasti pengen upgrade lagi, apa sih itu AI, apa sih itu ini algoritma sekarang gitu kan, pasti gitu-gitu. Jadi apa yang bikin yang orang sukses, yang remote working sukses itu pasti itu keinginan untuk belajar, keingin tahuannya gitu. Kalau kata aku sih gitu. Setuju sih. Ya jadi dari personal kita sendiri aja ya gitu, apa emang kita mau menyerah secepat itu atau kita mau terus berusaha lagi ya, kayak gitu. Sama yang nggak suka yang instan itu. Iya. Yang bedain tuh yang remote work atau pekerjaan apapun yang sukses gitu, mereka tuh pasti punya daya juang ya. Nah, ya. Daya juang tinggi, kayak abis drop bangun lagi, bounce back. Gitu sih. Itu yang bedain. Ya. Oke, thank you semuanya. Sekarang dadah ke kamera. Thank you. Dadah.